Halo GP Mania, berikut hasil praktis MotoGP Qatar 2025. Hari ini Sabtu 11 April 2025. Serta analisa data dan jadwal sesi race berikutnya. Berikut ini hasil praktis MotoGP Qatar Sabtu April 2025. Peringkat pertama diraih Morbidelli dengan catatan waktu 1 menit 50,830 detik. Peringkat kedua diraih Bagnaia dengan catatan waktu 1 menit 50,975 detik. Peringkat ketiga diraih Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 50,997 detik. Peringkat keempat diraih Di Giannantonio. Peringkat kelima diraih Alex Marquez. Peringkat keenam diraih Quartararo. Peringkat ketujuh diraih Pedro Acosta. Peringkat ke-8 diraih Vinales. Peringkat ke-9 diraih Aldegar. Peringkat ke-10 diraih Zarco. Peringkat ke-11 Alex Rins. Peringkat 12 Luca Marini. Peringkat 13 John Mir. Peringkat 14 Binder. Peringkat 15 Ogura. Peringkat 16 Bastianini. Peringkat 17 Jack Miller. Peringkat 18 Raul Fernandez. Peringkat 19 Bezzecchi. Peringkat 20 Martin. Peringkat 21 Fernandez. Peringkat 22 Catra. Untuk peringkat 1 sampai 10 otomatis langsung masuk Q2. Sementara untuk peringkat 11 sampai 22 ini harus melewati Q1 terlebih dahulu dan 2 terbaik akan masuk ke Q2. Oke, selanjutnya kita lihat data beberapa pembalap yang menjadi sorotan. Oke, kita lihat data 3 pembalap teratas. Oke, perhatikan di sini, ini gap dengan P1, kemudian yang ini gap dengan pembalap di atasnya. Pecco Bagnaia, jarak dengan pembalap sebelumnya atau jarak dengan Morbidelli yaitu 0,145 detik. Cukup kecil ya. Sementara untuk Marc Marquez, gap dengan Morbidelli yaitu 0,267 detik. Sementara gap dengan Bagnaia yaitu 0,022 detik. Jadi jarak Marc Marquez dengan Bagnaia cukup kecil, tapi dengan Morbidelli cukup jauh, yaitu 0,267 detik. Oke, sekarang kita lihat data berdasarkan lintasan sirkuit Qatar. Oke, ini sirkuit Qatar. Nah, sirkuit ini kita bagi menjadi 4 bagian. Oke, yang biru ini bagian T1, yang oranye ini bagian T2, yang merah bagian T3, dan yang hijau bagian T4. Oke, masing-masing
Untuk T1 yang ini terdapat 2 tikungan ke kanan, 1 ke kiri. Untuk T2 ini terdapat 4 tikungan, 3 ke kanan, 1 ke kiri. Sementara untuk T3 ini terdapat 6 tikungan, 3 ke kanan, 3 ke kiri. Untuk T4 ini terdapat 3 tikungan, 2 ke kanan, 1 ke kiri. Nah, kita akan lihat bagaimana sebaran data dari ketiga pembalap teratas sesuai dengan T1, T2, T3, dan T4. Oke, kita tampilkan datanya. Ini data untuk ketiga pembalap teratas. Ini Morbidelli, T1, T2, T3, dan T4. Pecco Bagnaia, ini Marc Marquez. Oke, agar lebih jelas kita tampilkan dalam diagram batang. Oke, kita tampilkan di sini. Oke, coba perhatikan. Ini untuk diagram batangnya. Yang terbaik yaitu yang batangnya paling rendah. Jika batangnya rendah, berarti catatan waktunya singkat. Jika waktunya singkat, berarti berkendaranya cepat. Oke, perhatikan. Untuk T1, daerah sini, itu yang paling unggul adalah Morbidelli. Untuk daerah T1 yang paling unggul adalah Morbidelli, yang batang berwarna biru. Untuk daerah T2, di sini perhatikan, yang paling rendah juga yang warna biru. Berarti untuk T2 ini yang paling unggul juga Morbidelli. Untuk daerah T2 ini dengan 3 tikungan ke kanan dan 1 ke kiri, kelihatan Morbidelli sangat dominan. Berarti Morbidelli juga sangat kuat untuk tikungan ke kanan. Oke, selanjutnya kita perhatikan T3. T3 ini ya. Untuk T3 terdapat 6 tikungan, 3 ke kanan dan 3 ke kiri. Nah, kalau imbang seperti ini, perhatikan di sini Marc Marquez unggul. Jadi kalau jumlah tikungan ke kanan dan ke kirinya imbang, maka Marc Marquez unggul. Apalagi nanti jika ada tikungan ke kiri lebih banyak dari tikungan ke kanan. Biasanya Marc Marquez sangat unggul. Oke, selanjutnya kita perhatikan daerah T4. Untuk daerah T4 di sini Pecco yang dominan. Perhatikan, ini untuk Pecco batang berwarna hijau paling rendah. Berarti Pecco untuk daerah T4 ini sangat unggul. Jadi untuk T1 ini dikuasai Morbidelli. Untuk T2 juga dikuasai Morbidelli. Untuk T3 di sini dikuasai Marc Marquez. Sementara untuk T4 ini dikuasai Pecco. Oke, selanjutnya kita bandingkan data Pecco dengan Marc Marquez. Kita tampilkan dalam diagram batang. Oke, ini perbandingan diagram batang untuk Pecco dan Marc Marquez. Perhatikan. Untuk daerah T1 yang ini dengan 2 tikungan ke kanan dan 1 ke kiri. Perhatikan diagram batangnya. Di sini Marc Marquez unggul. Batang berwarna merah lebih rendah ya. Untuk T1 Marc Marquez unggul. Selanjutnya untuk T2 yang ini, T2 di mana ada 3 tikungan ke kanan dan 1 ke kiri. Di sini Pecco yang unggul. Wajar ya, karena ada selisih 2 tikungan ke kanan. Jadi ada 3 tikungan ke kanan, 1 ke kiri. Oke, selanjutnya untuk daerah T3. T3 ini imbang ya. Ke kanan, tikungan ke kanan ada 3, tikungan ke kiri juga ada 3. Nah, di sini Marc Marquez unggul. Selanjutnya untuk daerah T4 di sini
Perhatikan T4. Untuk daerah T4, batang berwarna hijau lebih rendah ya. Itu artinya Peko yang unggul. Oke, jadi untuk Marmarquez itu unggul di T1 dan T3, sementara Peko unggul di T2 dan T4. Oke, selanjutnya ini jadwal sesi race berikutnya. Jangan sampai terlewatkan ya. Untuk hari Sabtu, ini Q1 kualifikasi 1, yaitu waktunya pukul 19.40 sampai dengan 19.55. Kemudian untuk Q2 kualifikasi 2, waktunya pukul 20.05 sampai dengan 20.20. Selanjutnya untuk hari Minggu, ini ada sprint race, waktunya pukul 00. Selanjutnya pada hari Senin, itu race utama, waktunya pukul 00. Jadi jangan sampai terlewatkan.